Terima kasih Bapa. Kami naikkan ucapan syukur kami kepada Engkau Bapa, pujian, penyembahan, pengagungan. Kami bersyukur Tuhan, karena di hadapan para lawan kami, Engkau menyediakan hidangan bagi kami. Karena Engkau gembala yang baik. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Terima kasih untuk pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Engkau yang hadir dimanapun kami mengikuti ibadah ini, baik yang hadir di gereja secara langsung maupun juga mengikuti secara online. Tuhan hadir dan Tuhan sedang terus bekerja. Kerinduan hati kami Bapa, Tuhan Engkau berbicara dan kami siap mendengar. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Firman Tuhan pada hari ini saya beri judul Suara Siapa Yang Engkau Dengar. Itu judulnya. Suara siapa yang engkau dengar. Tadi waktu kita penyembahan lagu I Rise Haleluya. Kemudian kan ada kata-kata di hadapan para musuh, enemy, saya malah nyanyi haleluya. Louder than the enemy. Lebih kencang, lebih besar suara saya menyanyi, memuji, menyembah Tuhan daripada serangan musuh. Bapak Ibu Saudara, serangan musuh itu berupa suara juga. Selain serangan-serangan dalam bentuk-bentuk yang lain, tapi serangan iblis kepada hidup kita anak-anak Tuhan berupa suara. Jadi suara siapa yang akan kita dengar? Suara siapa yang harus kita dengar? Kita bisa menjawab, oh pasti suara Tuhan. Dan kita hari ini akan belajar lebih lagi firman Tuhan. Dan tadi pagi saya sudah bagikan, saya akan melanjutkan. Ada 3 suara yang kita bisa dengar. Karena setiap roh itu berbicara. Roh Tuhan dia berbicara, namanya suara Tuhan. Dan Tuhan berbicara, kita kenal namanya adalah firman Tuhan. Seperti di dalam Matius pasal 4 ayat yang keempat. Kita baca dulu bersama ayatnya. Mari kita baca. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman yang keluar dari mulut Allah itulah suara Tuhan. Amin. Firman Tuhan adalah suara Tuhan. Kalau Tuhan berfirman, kita mendengarnya, berarti kita sedang dengar suara Tuhan. Jadi roh Tuhan berbicara, namanya suara Tuhan. Yang suara lain yang bicara adalah roh jahat atau setan. Setan juga bicara. Setan berbicara seperti apa? 1 Petrus 5 ayat ke-8 firman Tuhan katakan. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Ayo baca bersama saya. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis, setan digambarkan seperti singa. Singa itu punya auman yang ditakuti semua hewan. Singa belum terlihat, belum muncul kelihatan, tapi suaranya sudah didengar dan semua yang lainnya udah gemetar. Karena berarti dia ada di sekitar situ. Nah, iblis itu digambarkan seperti singa yang mengaum-ngaum. Iblis tidak seketika mencaplok, menggigit, menelan orang. Iblis itu dia berbicara, dia bersuara, mengaum-ngaum dan mencari orang untuk ditelan. Jadi setan tidak seketika bisa menyerang hidup kita, langsung ada di dalam kita. Tidak Bapak Ibu Saudara. Dia mengaum-ngaum. Kalau kita mendengarkan suaranya dan kita mendengar roh intimidasi, roh takut, roh khawatir, kita dengarkan masuk ke dalam hati kita, maka kita ditelan. Akhirnya kita menjadi orang yang kerdil, kecil rohnya. Takut, apa-apa takut, cemas, khawatir masa depan, khawatir apa yang akan terjadi besok atau bahkan nanti. Segala sesuatunya di bawah tekanan. Karena itu suara iblis. Yang ketiga, suara lain yang berbicara adalah kita manusia punya roh. Maka manusia juga berbicara.
roh manusia atau pikiran hati kita. Itu suara yang ketiga. Jadi suara yang pertama ada suara Tuhan, yang kedua suara iblis dan roh-roh jahat, yang ketiga suara pikiran hati kita sendiri. Dalam hal suara pikiran kita sendiri yang lagi ngomong di dalam pikiran kita, bisa kita lihat menjadi dua, yaitu suara pikiran-pikiran yang jahat. Karena masih dalam kegelapan. Belum ada terang Kristus di dalam pikirannya. Karena firman Tuhan katakan kita harus memiliki pikiran Kristus. Tetapi waktu kita masih dalam kegelapan, belum di dalam Tuhan sungguh-sungguh, bahkan kita sudah di dalam Kristus tetapi kembali lagi melakukan dosa-dosa lama, maka kita bisa berada masih di dalam kegelapan kembali. Jadi memiliki pikiran-pikiran yang jahat. Tapi pikiran manusia yang kedua bukan yang gelap tapi yang terang. Yaitu pikiran yang sudah diterangi oleh firman Tuhan. Roma 12 ayat yang kedua. Ya, kita ini sebagai awal dari khotbah ini. Roma pasal 12 ayat yang kedua. Kita baca bersama, sudah ada di layar. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah. Perubahan ini tidak hanya satu waktu. Firman Tuhan yang sama dalam bahasa Inggris tertulis sebagai renewing your mind. Perbaharui tapi continue, renewing. Terus menerus berubah, pembaharuan. Nah, di sini tertulis mana transform. Ini versi King James. Transform by the renewing of your mind. Jadi Tuhan mau mengubahkan kita, dan Tuhan mengubahkan dari hati, tapi Tuhan juga mengubahkan pikiran kita. Sebab kita berkata-kata kepada diri kita sendiri dari pikiran-pikiran kita sendiri juga. Amin, bisa mengerti ini? Kita berkata-kata kepada diri kita tiap hari di pikiran kita. Jadi perlu pembaharuan pikiran. Pembaharuan ini terus menerus dengan cara bagaimana pikiran bisa dibaharui. Pikiran kita harus dibersihkan oleh firman. Firman Tuhan ini seperti air yang membersihkan. Kalau kita membaca, merenungkannya, terus tiap hari renungkan firman siang dan malam, maka firman Tuhan itu mengerti istilah cuci otak. Oh, itu di brainwash, dia di brainwash oleh pergaulan yang di situ. Oh, circle ini brainwash pikiran dia jadi orang yang berbeda. Dia udah ditransformasi, dia nggak dikenal lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara, Alkitab ini mencuci pikiran kita sehingga kita ditransformasi, bukan untuk yang buruk tapi untuk sesuai dengan firman. Jadi semakin kita rindu Tuhan bicara dengan suara yang jelas, banyak anak Tuhan ingin mendengar suara Tuhan tapi bergumul. Suara Tuhan yang kayak mana sih? Saya berusaha dengar suara Tuhan. Mungkin pernah mengalaminya atau berpikiran seperti itu. Ini suara Tuhan bukan ya? Ini petunjuk Tuhan bukan ya? Bagaimana kita bisa begitu tajam mendengar suara Tuhan? Caranya adalah terus menerus bersekutu dengan firman. Dengan Tuhan. Ya, tadi pagi saya bagikan satu ilustrasi. Saya mau bagikan lagi tentang pada saat seseorang, contohnya pedagang ya, pedagang tas barang bermerek branded asli. Dan dia sangat kenal produknya dia. Satu hari dia ketemu tas yang persis mirip dengan dia punya, tapi di feelingnya ada kayaknya ini bukan asli nih. Tapi dilihat lewat mata kayak asli, tapi feelingnya jalan. Kayaknya enggak. Terus dia periksa dari mana tas ini berasal dan sebagainya. Ternyata benar, bukannya asli. Bagaimana dia bisa bedakan? Sama kayak orang biasa hitung uang, bahkan hitungnya tanpa lihat baunya atau kertasnya pun dia jarinya kayak punya mata, kayak punya hidung. Dia bisa tahu. Tapi begitu dapat yang palsu, apa ya tadi ya? Diperiksa-periksa. Kayaknya mirip, tapi kok lain?
Nah sama kalau kita ingin tajam mengenali suara Tuhan, kita harus bergaul dengan yang asli. Yang asli adalah Tuhan berikan firman Tuhan yang tertulis. Kalau kita bergaul terus menerus dengan semua berita-berita, medsos, dengar ini, dengar itu, lagu ini, lagu itu di luar sana, maka kita sulit mendengar atau mengenali yang asli. Bergaul terus menerus dengan yang asli, yaitu suara Tuhan, itu caranya untuk kenal. Ini suara Tuhan atau suara saya atau ini suara setan. Siapa ingin mendengar atau kenal suara Tuhan lebih dalam? Yes, amin. Berarti kita harus terus menerus bergaul dengan yang asli. Firman, bukan hanya kata-kata kosong. Habis waktu dengan bergosip, habis waktu bahas berita dari A sampai Z, politik ini, kondisi itu segala macam. Tapi kita gak bergaul dengan yang asli, lalu kita katakan, aduh saya susah sekali mendengar suara Tuhan, padahal saya ingin. Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingin mendengar suara Tuhan, Tuhan selalu bicara, tapi kita harus bisa bedakan mana suaranya. Suara siapa yang kau dengar? Tadi 3 suara, suara Tuhan, suara setan-setan, roh jahat, dan suara manusia. Tadi dalam hal suara manusia, kita harus memiliki pikiran Kristus. Sehingga, lihat sekali lagi Roma 12 ayat 2 tersebut, hal yang luar biasa, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Tapi kehendak Allah ini diurai, ada 3. Apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ketiga-tiganya ini kehendak Allah. Kamu tahu mana kehendak Allah, dan 3-tiganya ini kehendak Allah. Tapi dalam ketiga kehendak Allah ini, kamu tetap bisa membedakan. Ini baik, dan itu juga Tuhan senang. Ini berkenan kepada Allah, lalu ada yang namanya perfect, sempurna. Wah, kita harus rindukan hal ini. Tuhan bicara bukan hanya sama dari tahun ke tahun. Kalau kita bertumbuh secara rohani, kepekaan telinga rohani kita, juga Tuhan ingin tambahkan. Tuhan mau tambahkan, sehingga selintas saja. Ya, di antara jemaat di sini juga ada yang memiliki ketajaman hidung. Waktu itu kesaksian begini, karena bisnisnya memang buah. Selintas lewat, kalau di dalam kontainer, 1 kontainer buah itu buahnya tidak baik, hanya lewat langsung tercium. Oh, ini nih udah lama ini, awas ini sudah mau expired misalnya. Tapi buat orang lain, oh masih bagus, warnanya bagus kok, ranum. Tetapi karena begitu tajam sering bergaul dengan buah, jadi bisa membedakan. Nah Bapak Ibu Saudara, dengan siapa kita sering bergaul, kita akan lebih tajam. Tajam untuk melihat. Orang yang biasa juga ngerokok ganja, waktu lewat di tempat-tempat tertentu langsung tahu ini ada ngeganja. Dari baunya gak kelihatan orangnya siapa yang ini. Kenapa dia bisa tahu? Oh karena dulu dia suka ngerokok ganja, tapi puji Tuhan udah dilepaskan. Puji Tuhan udah dilepaskan. Tapi dia bisa bedakan. Sementara kita lewat, harum ya, bau apa ya? Siapa yang pakai parfum? Nggak tahu itu bau apa. Ya, seperti itu waktu kita bergaul. Nah saya mau lanjutkan, kita buka Alkitab kita. Saya ajak buka Alkitab, kalau punya Alkitab, walaupun di screen akan dipajang, yaitu Yesaya pasal 48 ayat ke-16. Saya mulai dari ayat 16 sampai 19. Yesaya 48 ayat 16 sampai 19. Saya ajak kita baca bersama-sama. Mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, dan pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan roh-Nya. Beginilah firman Tuhan penebusmu, yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Ayat 18,
Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir, dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Puji Tuhan. Lihat kembali di ayat 18. Tuhan itu berbicara. Dan Tuhan katakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Segala musim di dunia ini ada berbagai musim, musim kering, musim resesi, musim ini dan itu. Tapi damai sejahtera tetap tidak kering. Mana amin ya? Amin. Waktu kita memperhatikan perintah Tuhan, yaitu firman Tuhan, Tuhan memberikan berkat khusus namanya damai sejahtera. Damai sejahtera ini spesial Bapak Ibu Saudara, itu pemberian. Itu pekerjaan Roh Kudus, itu anugerah Tuhan bagi kita. Dan selanjutnya kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Kebahagiaan tapi masih datang lagi. Gelombang laut itu kan datang lagi, gelombang laut. Tidak pernah berhenti. Kebahagiaan Tuhan berikan. Dan ayat 19 dan selanjutnya tadi kita udah baca. Bahkan berkat itu sampai kepada anak cucu. Kuncinya adalah perhatikan firman. Suara siapa yang harus kita dengar? Tentu suara Tuhan. Amin. Perhatikan firman. Mendekatlah kepadaku, dengar ini. Tadi di ayat 16. Tuhan bicara. Nah, coba kita lihat lagi ayat 17. Tolong ditampilkan. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. Ini firman Tuhan. Firman Tuhan itu mengajari kita tentang hal-hal yang memberi faedah. Ini dalam bahasa Inggris dituliskan juga sebagai memberi profit. Bapak Ibu tahu profit enggak? Profit itu keuntungan. Memberikan profit. Nah ini sudah ada King James. To profit. Memberikan profit, memberikan faedah. Jadi kalau kita ingin berhasil dan beruntung, berarti kita harus mendengar firman, belajar firman. Amin. Seperti nanti setelah ini ada pemuritan. Kita belajar firman Tuhan. Tuhan hendak memberi kita profit, keuntungan. Amin. Oh, kalau keuntungan aminnya harus keras. Amin. Tuhan hendak memberi profit, keuntungan. Kita tepuk tangan buat Tuhan, Tuhan baik ya. Tuhan tidak ambil dari hidup kita membuat kita rugi, tapi dia memberi keuntungan. Dengan cara dia mengajar, ini loh caranya, ini tipsnya, ini jalannya untuk memperoleh berkat yang telah tersedia bagi kita. Berkat itu sudah ada Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan sudah merancang hidup kita, waktu Tuhan menentukan jalan hidup kita, dia sudah menyertakan juga berkat-berkat yang harus kita terima untuk berhasil menyelesaikan panggilan hidup. Nah berkat-berkat tersebut Tuhan curahkan waktu kita belajar apa kehendak Tuhan dan mentaatinya tentu saja. Saya mau bagikan poin pertama. Jadi kita udah belajar, kita harus dengar suara Tuhan. Poin pertama, suara siapa yang engkau dengar akan mempengaruhi strategimu. Suara siapa yang engkau dengar akan mempengaruhi strategi. Strategi untuk peperangan rohani, strategi untuk kehidupan sehari-hari. Ada satu kisah di 1 Raja-Raja pasal 17 mulai dari ayat 7 sampai 16. Kisah tentang Elia dan janda di Sarfat. Jadi dikisahkan, saya ceritakan saja, nanti bisa dibaca sendiri, bahwa itu tahun kekeringan dan janda yang di Sarfat ini dia dan anaknya sudah tinggal punya tepung sedikit. Ini namanya famine, kelaparan, kena seluruh negeri. Karena hujan tidak turun 3,5 tahun,
kelaparan. Mereka mengalami kekurangan, kesukaran. Dan hamba Tuhan Elia, Tuhan utus datang untuk diberi makan dan minum. Dipelihara kehidupannya di rumah janda tersebut. Padahal yang janda ini punya hanya sedikit tepung dan sedikit minyak, sisa itu saja. Nanti dia bikin roti kecil, habis itu dia dan anaknya makan, setelah itu mereka akan mati. Tetapi waktu suara Tuhan datang, strategi berubah. Strategi awalnya adalah sesuai dengan logika, ini tepung, ini minyak, kami gunakan ini, kami makan, selesai, finish, kami akan mati. Itu logika manusia, karena memang betul. Kenyataannya, faktanya duitnya cuman ini, di bank cuman ini, di rumah cuman ini, itu faktanya. Tetapi strategi dari Tuhan berbeda. Tuhan punya strategi untuk memberkati. Saya pakai istilah strategi Bapak Ibu Saudara. Karena jalan dan cara Tuhan itu di luar dari pikiran-pikiran kita. Tuhan katakan melalui hamba Tuhan Elia, bikin roti seperti yang kamu rencanakan, tapi jangan kamu yang makan, kasih saya yang makan. Ini hamba Tuhan datang bukan memberkati malah minta. Kasih saya makan. Nanti saya sudah nikmati, habis itu kamu akan terima semuanya. Tapi di sini dibutuhkan kerelaan hati untuk memberi. Dia melakukannya. Ya sudah, dia bikin roti dan Elia makan, tapi ternyata tepung itu tidak pernah habis sampai selesai masa kelaparan, masa kekeringan. Minyak, ya tepuk tangan dulu buat Tuhan. Kita kagum akan Tuhan. Ya, minyak di dalam buli-buli yang kecil, seperti tempat minyak yang kecil itu, waktu digunakan untuk masak. Minyak di dalam buli-buli yang kecil, gak perlu buli-buli paling besar Bapak Ibu Saudara. Asal ini buli-buli kecil ini gak pernah habis-habis. Dia mau tuang, dia mau pakai, dia pakai. Itu Tuhan berikan. Yang dari Tuhan di atas segalanya. Jalan Tuhan dan pikiran-pikiran Tuhan, rancangan Tuhan di atas jalan dan pikiran kita. Jadi suara siapa yang kita dengar akan mempengaruhi strategi kita. Waktu kita mendengar suara berita-berita menakutkan, mengkhawatirkan, prediksinya begini, ekonomi akan begini, kelaparan akan begitu dan segala macam. Suara itu pengetahuan umum. Tetapi jangan jadikan suara itu suara pegangan hidupmu. Kita harus memilih suara siapa yang kita dengar. Kita harus kembali kepada firman. Apa kata firman tentang saya? Apa berkat Tuhan? Apa janji Tuhan? Pilih, pegang firman. Maka mempengaruhi strategi hidupmu. Contohnya orang berkata, kamu sudah kekurangan, masih lagi mau kasih perpuluhan. Masih lagi mau kasih persembahan. Pernah dengar gak ini? Kamu, aduh, kenapa jadi bodoh begini ya? Ini aja gak cukup loh, coba hitung sehari kamu berapa. Gak habis bulan ini kamu sudah selesai. Masih mau kasih persembahan, masih mau kasih perpuluhan. Karena logika manusia gak nyampe. Tetapi strategi Tuhan jauh lebih. Waktu kita lakukan dengan iman, pelipat gandaan itu tak habis-habisnya. Aduh, itu pelipat gandanya berapa banyak berarti ya? Tak habis-habisnya. Selama dibutuhkan Tuhan pelihara sampai selesai. Berarti mana yang lebih banyak? Pemeliharaan Tuhan jauh lebih banyak daripada pengorbanan kita. Tidak pernah pengorbanan kita jauh lebih banyak. Waktu kita mau taat Tuhan, pasti kita berkorban. Tapi pemeliharaan Tuhan jauh lebih besar. Tuhan pelihara kita sampai akhir. Amin. Tangkap dengan iman, apapun yang terjadi hari ini, besok, sepanjang sampai akhir tahun dan masuk tahun berikutnya. Apapun yang terjadi, pegang firman, lakukan firman, lihat Tuhan yang pelihara. Bukan apa yang sedikit yang kita miliki, Tuhan yang pelihara. Tuhan ubah strateginya, bukan logika manusia yang jalan, tetapi iman.
Iman sesuai dasarnya adalah firman. Itu poin pertama. Yang kedua, suara Tuhan di atas semua kuasa suara lain. Kuasa-kuasa yang lain, suara lain berkata, suara intimidasi masuk. Ini sedikit yang kamu punya, suara intimidasi masuk. Ini tahun kering, berapa lama lagi? Oh, suara intimidasi masuk, ketakutan, kekhawatiran, segala macam. Tetapi suara Tuhan kuasanya di atas semua yang lain. Amin. Berarti siapa yang harus kita pegang? Suara siapa yang harus kita pegang? Tentu pilihlah suara yang tertinggi. Jangan pilih suara-suara yang di bawah, yaitu suara dari dunia ini. Tadi, jangan kamu serupa dengan dunia ini. Bukan hanya dalam hal-hal dosa dunia, tetapi dengan pola pikir dunia yang selalu kekurangan. Ngepas secukupnya, ego. Yang penting kamu dulu. Tuhan nomor 2, 3 atau nomor keberapa? Kamu dulu. Keluargamu dulu, dirimu dulu. Itu suara dunia. Ya, poin ketiga. Siapa yang berbicara melaluimu? Saya ulangi tadi poin pertama. Suara siapa yang kau dengar akan mempengaruhi strategimu. Strategi perang rohani, strategi dalam pengambilan keputusan dalam hidup. Yang kedua tadi, suara Tuhan di atas semua kuasa suara lain. Yang ketiga, siapa yang berbicara bukan hanya kepadamu. Tadi kita udah bahas soal kepada kita. Tapi siapa yang bicara melaluimu. Melalui mulutmu sendiri. Siapa yang sedang bicara? Di Markus 8 ayat 32 sampai 33. Markus pasal 8. Ya. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Saat itu Tuhan Yesus sedang bicara tentang bahwa dia akan mengalami penderitaan. Dia bicara soal nanti dia harus disalibkan, itu yang dia maksudkan. Waktu dia katakan itu, hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus ini supporter Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Waktu dia dengar Tuhan Yesus akan menderita, dia tidak setuju. Maka Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Petrus ini ya itulah kepribadiannya. Dia tarik Tuhan Yesus ke samping dan tegur Tuhan Yesus ayat 33. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, dia marahi Petrus. Ya, Petrus ini berani tegur, sekarang kena marah. Ia memarahi Petrus, katanya, mari kita baca di layar. Nyala iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Petrus saat itu berbicara, suara siapa yang keluar dari dia? Bukan suaranya Petrus, rupanya suaranya iblis. Makanya Tuhan Yesus langsung hardik, enyah iblis. Mungkin pasti saat itu Petrus juga terkejut. Aduh, apakah saya disebut iblis? Bukan Bapak Ibu Saudara. Setan itu dapat mempengaruhi cara kita berpikir. Kita tidak sepenuhnya dikendalikan, dirasuki dari dalam lalu kita kayak orang gila, enggak. Tetapi dia bisa mempengaruhi sehingga kita mengucapkan sesuatu yang tidak berasal dari Tuhan, tapi berasal dari iblis. Petrus saat itu dihardik, enyah iblis. Jadi Tuhan Yesus gak usir Petrus. Dia bilang, Petrus pulang sekarang. Enggak. Tuhan Yesus bilang, enyah iblis. Karena yang berasal, yang engkau ucapkan adalah berasal dari manusia. Di bagian yang lain di Matius 16 ayat 22-23 juga kisah yang sama dikatakan, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Bapak Ibu Saudara, perhatikan ayat ini baik-baik. Kita bisa memiliki pikiran bukan yang dipikirkan Allah. Artinya kita bisa memiliki pikiran yang Tuhan pikirkan. Itu yang namanya pikiran Kristus. Kita harus memiliki pikiran Allah atau pikiran Kristus. Tapi kita juga bisa memiliki pikiran manusia. Pertimbangan logika, kebiasaan hidup, itu mempengaruhi kita semua.
kebiasaannya kalau lihat angka-angka sudah begini, pasti nanti ini merugi banget ini. Kalau lihat begini kondisinya begini-gini, kayaknya 2 bulan lagi ini nggak cukup ini. Selesai semuanya habis. Itu pikiran-pikiran manusia. Tapi itu tidak harus kita ucapkan lalu kita yakini ini yang benar. Firmanlah yang harus kita ucapkan sebagai kebenaran. Segala yang lainnya yang disebut pengetahuan itu penting, kita perlu tahu. Karena kita manusia, kita hidup di dunia ini. Tetapi harus juga kita sadari ada yang lebih tinggi daripada yang namanya kenyataan atau fakta. Tuhan tidak diatur oleh situasi kondisi. Kehendak Tuhan, rencana Tuhan tidak tergantung situasi kondisi. Semua harus taat, tunduk kalau dia berkehendak. Jadi peganglah kehendak Tuhan, peganglah firman. Maka yang lain Tuhan akan tundukkan. Amin. Wah, tangkap hal ini baik-baik. Ini untuk segala hal dalam kehidupan kita. Tadi saya beri contoh, siapa yang berbicara melalui tadi Petrus, dia pikiran manusia bicara dan Tuhan kenal itu sebagai suara iblis. Karena iblis mempengaruhi dia. Tapi jangan pikir Petrus ini seorang yang buruk. Tidak. Di bagian lain dia juga yang dipakai Tuhan untuk mengungkapkan siapa Yesus itu. Orang lain bilang, oh itu Yohanes, oh itu Elia. Petrus yang sebut anak Allah. Pikiran Petrus juga dipimpin Roh Kudus. Tapi saat itu, detik itu dia ngomong tidak dalam pimpinan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, sepanjang hari kita ngomong. Coba pikirkan baik-baik, renungkan baik-baik apa yang kita ucapkan itu berasal dari siapa. Kita harus terus-menerus menjaga agar suara Tuhan yang bicara lewat mulut kita. Firman Tuhan katakan jaga hatimu. Karena dari situ sumber. Apa yang di dalam hati itu yang kau ucapkan. Kalau yang di dalam hati penuh dengan kebencian, itu juga yang akan keluar di mulut. Penuh dengan kemarahan, itu juga yang keluar di mulut. Tapi yang di dalam hati penuh dengan firman, jadi simpan firman di hati, maka firman juga akan keluar. Amin. Saya mau berikan contoh yang lain. Di 1 Raja-Raja pasal 16 sampai 21, saya ajak buka di Alkitab kita. 1 Raja-Raja pasal 16 sampai 21, ada satu kisah di situ. Tentang suara, saya mau jelaskan dari kisah ini. 1 Raja-Raja pasal 16 sampai 21. Pasal 16 saya bacakan tentang Ahab di ayat 30 dan 31. 1 Raja-Raja 16 ayat 30. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Izebel, anak Etbaal, raja orang Sidon, menjadi istrinya sehingga ia pergi beribadah kepada Baal. Itu nama dewa ya, dewa-dewa Baal. Dan sujud menyembah kepadanya. Etbaal ini seorang pemimpin. Orang yang memimpin untuk penyembahan kepada Baal. Imam Baal. Dan punya anaknya namanya Izebel, penuh dengan roh penyembahan kepada Baal. Sedangkan Ahab ini seorang raja Israel. Dan dia menikah dengan Izebel. Dan Izebel mengubahkan kepercayaannya menjadi penyembah Baal. Saya mau jelaskan begini Bapak Ibu Saudara. Saya tidak bisa detailkan semua. Itu ada khusus bukunya namanya Roh Izebel. Pembahasan tentang roh ini banyak sekali. Kita buka internet, kita cari juga banyak sekali pembahasan hal ini. Tapi saya mau memberikan contoh tentang siapa yang bicara melaluimu. Izebel itu nama orang ini. Tetapi ada roh di balik si istrinya Ahab ini.
istrinya namanya Isabel. Di balik dia ada satu roh yang menentang pekerjaan Tuhan, menentang suara Tuhan, dan roh itu hendak menggantikan Tuhan. Dan dia berjuang dengan keras menggantikan suara Tuhan. Ahab dengan suara istrinya itu, mendengar suara Isabel, dia melawan nabi Tuhan yang namanya Elia. Itu sebabnya ada kekeringan 3,5 tahun. Karena Tuhan dengan keras hendak menghajar pada saat itu. Nah, nanti bisa dibaca sendiri karena ini beberapa pasal. Tapi di pasal 19 ayat 1 sampai 8 di situ diceritakan tentang bagaimana Isabel mengancam Elia dan Elia menjadi takut. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 8. Elia ke Gunung Horeb. Setelah itu Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ, ayat 9 ya. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Singkat cerita di situ Elia menyatakan kenapa dia ngumpet sembunyi. Dia bersembunyi karena Isabel mengancam. Nabi Elia yang dipakai Tuhan luar biasa untuk menumpas nabi-nabi Baal, turunkan api dari langit, membakar korban bakaran untuk Tuhan, melakukan yang luar biasa tanda-tanda ajaib itu, seketika menjadi ciut karena ancaman dari orang yang namanya Isabel ini. Saya lanjut dulu nanti baru jelaskan. Pasal 21 ayat 1 sampai 16 di situ ada kisah lain. Judulnya Kebun Anggur Nabot. Masih tentang Ahab ini. Jadi diceritakan bahwa Ahab ini lihat-lihat kebun anggur punyanya Nabot. Nama orang itu Nabot. Lalu dia kepingin kebun anggur itu tapi Nabot gak mau jual. Tapi karena dia sangat ingin sampai dia istrinya lihat. Kenapa sih kamu gak mau makan? Ada apa denganmu? Itu Nabot gak mau jual kebun anggurnya. Isabel yang maju, istrinya yang maju. Oh iya. Berarti dia buat rencananya adalah intinya merebut kebun anggur. Tadi kan ditawarin mau dibayar, berapapun dia akan bayar. Ahab akan bayar kebun anggur, gak dikasih. Sekarang kita rebut. Maka Nabot dipersalahkan untuk dibunuh dan kebun anggurnya sekarang menjadi milik Ahab. Itu singkat ceritanya. Dan Ahab bahagia. Dan istrinya senang karena apa yang dia inginkan dia dapat. Apa yang suaminya inginkan suaminya dapat. Dengan cara jahat, licik, tidak peduli dengan orang lain. Di pasal 21 masih ayat 19. Ayat 19 sampai dengan ayat 24. Di situ bicara tentang apa hukuman yang datang kepada Isabel dan Ahab. Nanti bisa dibaca juga kisahnya seluruhnya. Katakanlah kepadanya demikian di ayat 19. Beginilah firman Tuhan, engkau telah membunuh serta merampas juga. Katakan pula kepadanya, beginilah firman Tuhan, di tempat anjing telah menjilat darah Nabot. Karena darah Nabot pembunuhan itu, anjing-anjing datang jilat darah. Di tempat anjing menjilat darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu. Di ayat 20, kata Ahab kepada Elia, sekarang engkau mendapat aku hai musuhku. Jawab Elia, memang sekarang aku mendapat engkau karena engkau sudah memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Jadi kapan Raja Ahab dengan begitu banyak kekuasaannya, kapan dia memperbudak diri? Kapan dia memperbudak dirinya? Waktu dia menikah dengan Isabel, maka sesungguhnya Isabel lah yang memerintah. Ini Raja Ahab. Tetapi sebenarnya siapa yang ngatur semuanya? Isabel. Ini salah satu ciri yang dicirikan dari adanya roh Isabel. Itu istilah ya. Roh itu adalah roh jahat, tapi dinamain roh Isabel. Karena ini spesifik, dia ini memerintah. Dia menggantikan perintah Tuhan. Tapi hukumannya adalah hukuman mati. Nah, di ayat 25
Saya mau ajak kita lihat ayat 25 bersama. Masih di 1 Raja-Raja pasal 21. Mari kita baca. Sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan karena ia telah dibujuk oleh Izebel istrinya. Bapak Ibu Saudara, iblis itu selalu memperbudak kita. Tuhan Yesus datang untuk melepaskan kita dari rantai dari perbudakan setan. Setan memperbudak. Dia membuat kita melakukan dosa-dosa yang kita tahu itu dosa. Saya tidak mau lakukan lagi, tapi kita akan ulangi lagi. Lakukan lagi dan lakukan lagi karena ada setan yang berbicara. Roh Izebel ini bukan hanya di perempuan. Ya, walaupun namanya Izebel ya. Ini satu roh yang dicirikan dari kisah ini. Dari bagian firman Tuhan ini. Roh ini bisa bekerja di laki-laki maupun perempuan, karena dia roh, dia nggak punya gender, dia roh. Ya, laki atau perempuan bisa kerasukan oleh roh Izebel ini. Roh Izebel itu dia tidak menganggap Tuhan, tidak menyembah Tuhan. Bukan berarti dia tidak beragama Kristen, dia bisa beragama apa saja. Termasuk agama Kristen, termasuk disebut orang percaya. Tetapi roh ini adalah roh. Hidupnya orang yang dirasuki roh ini, walaupun dia menyebut diri anak Tuhan, dia tidak menyembah Tuhan. Menyembah itu bukan hanya angkat tangan ya. Menyembah itu seluruh hidupnya menghormati Tuhan. Dan dia tidak menghormati hamba-hamba Tuhan. Tuhan aja dia gak anggap, apalagi hamba-hamba Tuhan. Para nabi Tuhan, dia abaikan. Mungkin dia bisa duduk di gereja, dengar khotbah, berada di tengah-tengah semua persekutuan orang benar, tetapi roh ini harus dikeluarkan dari kita. Kalau kita memiliki ciri-ciri seperti ini. Ciri lainnya adalah mungkin sekarang kita bisa pilah di hati kita, di pikiran kita, apakah yang seperti ini ada di saya. Ciri lainnya adalah dia menguasai, dia mengatur otoritasnya. Harusnya kepalanya adalah Raja Ahab, suaminya. Tetapi istrinya yang atur. Harusnya raja adalah raja, tapi sebenarnya Izebel yang adalah raja. Dia mengatur otoritas. Melalui mengejar apa yang diinginkan oleh daging, kedagingannya. Dikejar apa? Harta. Tahta atau kedudukan. Ya, hari ini kita tidak perlu bertahta karena kita bukan raja-raja di sini di Jakarta, bukan. Tapi kedudukan dikejar, kenyamanan, kekuasaan. Intinya adalah dia kejar kepentingan diri sendiri, egois. Kenyamanan diri dan miliknya itu yang lebih utama. Dan dia tidak tinggal diam, dia bersuara. Roh Izebel dalam seseorang akan membuat orang itu selalu punya ide. Mengucapkannya, dia bersuara untuk mengatur, termasuk mengatur otoritas. Otoritas rohani, otoritas siapapun yang ada, yang seharusnya di atas dia atur. Melalui suara, dia punya suara. Dia adalah rasanya dia yang paling tahu, paling pintar. Oh tenanglah, kamu gak dapat kebun nabot? Sudah tenang, makan saja, saya atur. Dan dia selalu punya ide-ide untuk mengatur. Mengatur karena dia merasa dia yang paling tahu dan pintar. Saya mau usul, ini usulan saya. Tapi kalau usulannya tidak masuk, dia akan terus arahkan dengan kata-kata, dengan apa. Supaya mau gak mau otoritas rohani di atasnya tunduk. Itu roh Izebel. Tidak boleh ada di antara kita. Mari kita periksa di hati kita masing-masing. Dan roh ini membuat pengaruh ke semua bidang kehidupan. Karena dia adalah roh. Semua bidang kehidupan. Di sini kita lihat kerajaan. Kerajaan dipengaruhi, politik dipengaruhi, ekonomi dipengaruhi. 3,5 tahun kekeringan, semua orang susah, dia gak peduli. Semua terpengaruh.
sampai kepada hati Elia pun digentarkan oleh roh ini. Karena itu adalah roh setan. Dia masuk pengaruhnya ke semuanya. Tapi perhatikan, Isabel, roh ini harus mati. Terakhir dia mati dibunuh dan darahnya tercurah. Gak ada yang kubur dia, anjing-anjing datang, jilat dan makan sisa-sisa. Itu ada di 2 Raja-Raja 9, nanti baca sendiri kisahnya. 2 Raja-Raja 9 ayat 36 dan 37 tentang akhir hidup dari roh Isabel. Jadi siapa yang bicara melaluimu? Ya, mungkin di sekeliling kita ada orang punya roh Isabel. Itu kita harus lawan dengan roh Tuhan yang ada di dalam kita. Kita tidak harus memasukkan suara intimidasi, ketakutan, tekanan, mengarahkan tapi secara rohani, tapi diarahkan kepada kepentingan sendiri, ego sendiri. Kita bisa kalahkan dengan firman yang ada di dalam kita menjadi tameng perisai. Tapi juga kita harus menjaga jangan kita memiliki roh ini, roh Isabel. Dan dia bicara lewat mulut kita, ngatur semua, termasuk mengatur otoritas rohani. Bertobat kalau itu ada. Amin. Ini tidak boleh ada karena akhirnya Isabel pasti dimatikan. Roh itu tidak boleh terus bertumbuh. Harus mati. Ya, saya sampaikan ini karena ini yang Tuhan taruh juga di hati saya. Pemimpin-pemimpin rohani kita dukung dalam doa. Kita taat, kita hadir kalau minta, oh mari datang pemuritan, hadirlah. Walaupun itu secara online, hadir. Dukung, kerjakan apa yang Tuhan sampaikan melalui pemimpin rohani. Sampaikan, kerjakan. Tetapi jangan punya ide-ide sendiri dan tidak berasal dari Tuhan, tapi merasa ini baik. Tuh di sana kerjakan begini. Mereka semua melakukan begini. Kita juga perlu melakukan ini. Saya akan arahkan pemimpin saya. Jangan. Bukan keinginan kita yang harus jadi. Kita yang harus menundukkan diri kepada suara Tuhan. Dan Tuhan bersuara melalui para pemimpin rohani yang takut akan Tuhan. Amin. Kita harus tahu siapa yang harus kita hormati. Bukan diri kita, tetapi orang-orang yang disebut hamba-hamba Tuhan yang taat suara Tuhan. Dan jangan menjadi kesukaran buat mereka. Amin. Dan siapa yang berbicara melaluimu? Tadi saya kasih contoh Petrus, Isabel. Itu contoh-contoh yang tidak baik. Satu lagi saya mau sampaikan ini tentang Tuhan Yesus. Bagaimana selama 3,5 tahun Tuhan Yesus itu melayani. Ya, dikisahkan di Alkitab kita usianya kira-kira 3,5 tahun waktu dia mati di atas salib. Maksudnya 33 tahun. Tapi selama 3,5 tahun itu adalah saat dia melayani dan itu yang tertulis di Alkitab kita pelayanan-pelayanannya. Yohanes pasal 6 ayat 1-15 di situ ada satu kisah tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Saya mau ajak kita lihat Yohanes 6 ayat 15 langsung di paling terakhir. Karena kisah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang kita sudah tahu. Lalu semua orang kan kagum, senang. Ayat 15, karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Nah, karena dia memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan saja, maka semua orang, oh berarti ini dia, raja. Jadikan dia raja kita gak akan kelaparan. Kita tenang-tenang aja, kasih 5 roti 2 ikan jadi. Ini pantas jadi raja. Mereka kagum dengan semua perbuatan Tuhan. Tapi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Suara siapa yang bicara melalui mulut kita? Dari sini kita belajar adalah suara mayoritas itu bukan suara Tuhan. Mayoritas orang pada saat itu merindukan dia jadi raja. Oh mereka eluk-elukan dia, likes, follower. Wah ini viral. Wah Tuhan Yesus
Tuhan Yesus apa yang dia lakukan di ayat 15? Menyingkir. Katakan bersama saya, menyingkir. Karena itu bukan bagian dia. Tuhan Yesus tahu panggilan hidupnya. Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu kapan saatnya kita harus menyingkir. Tuhan Yesus menyingkir karena dia tahu mereka mau jadikan dia raja. Lalu dia pergi menyingkir kemana? Matius 14 ayat 22 dan 23 kita akan lihat. Tuhan Yesus menyingkir. Matius 14 ayat 22 sampai 23. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Kan udah makan kenyang kan, 5 roti 2 ikan semua pulang-pulang. Terus selanjutnya ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ini sudah malam. Dia berdoa seorang diri, ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebanyak-banyaknya jiwa-jiwa orang-orang semua, mayoritas, mereka kan memerlukan Tuhan. Mereka adalah jiwa-jiwa yang perlu dilayani. Tetapi siapa yang sebenarnya Tuhan Yesus layani? Bapaknya. Pelayanan utama Tuhan Yesus adalah melakukan pekerjaan Bapaknya, melakukan kehendak Bapa. Dia tidak kagum dengan orang kagum-kagum, hormat, mengikuti dia. Pengikutnya banyak sekali. Setiap kali dia selalu butuh waktu dengan Bapaknya. Mendengarkan suara Bapa. Karena Tuhan Yesus membutuhkan itu. Yohanes 6 ayat 22 sampai 24. Di situ juga dikisahkan tentang orang banyak mencari Yesus. Coba ayat 22 dari Yohanes 6. Pada keesokan harinya, orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi. Dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Mereka lihat, oh Tuhan Yesus di mana ya? Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti sesudah Tuhan mengucap syukur atasnya. Nah, singkat cerita saya mau ajak kita lihat di ayat 25 langsung. Orang banyak tadi udah cari-cari mana Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang, jadi dia udah nyebrang pun ditemukan. Di seberang laut itu mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Tuhan Yesus, kapan tiba? Kami udah cari-cari. Banyak orang menginginkan dia dan membutuhkan Tuhan Yesus. Di ayat 26, Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Jadi sebenarnya kamu cari Tuhan supaya dapat roti lagi kan, kenyang, enak. Bukan karena perbuatan Tuhan tanda-tanda ajaib. Tuhan Yesus bilang seperti itu. Di ayat 35 langsung di Yohanes 6 ayat 35. Tuhan Yesus katakan, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tuhan Yesus ini dicari di mana-mana. Bayangkan, Tuhan Yesus ini punya kesempatan menunaikan panggilan hidup dia hanya dalam 3,5 tahun. Karena setelah 3,5 tahun, dia mati di atas salib. Dalam waktu yang 3,5 tahun itu, seluruh waktu hidup dia berarti harus efektif, harus efisien. Gak boleh ada waktu kosong, buang-buang waktu. Bisa mengerti ya? Karena dia harus menyelesaikan secepat itu. Apa yang harus dia lakukan? Dia harus mengajar, dia harus melayani, melakukan berbagai hal. Banyak jiwa, semua orang butuh diajar, butuh dimuridkan, butuh kesembuhan, dilepaskan dari setan-setan. Ada yang butuh dihiburkan, ada yang butuh dikuatkan. Kebutuhan rohani jiwa-jiwa yang mencari Tuhan begitu banyak dan mereka mengejar-ngejar dia. Orang bisa katakan, wow, ini kesempatan emas untuk menjangkau jiwa. Cari jiwa sungguh-sungguh, kesempatan emas. Dan suara mayoritas, bahkan murid-muridnya juga bantu orang banyak tersebut. Murid-muridnya juga ingin supaya dia terus-menerus di depan orang-orang disambut. Wah, murid-muridnya senang dan bangga karena bersama dengan dia.
Tapi Bapak Ibu Saudara, segala kebanggaan dan suara banyak orang yang membutuhkan atau mengeluk-elukkan Tuhan Yesus tetap mendengar satu suara yang jelas. Dia dengar suara siapa? Suara Bapa. Dan suara siapa yang bicara melalui kita? Jangan kita menyampaikan suara mayoritas, tapi menyampaikan suara Bapa. Amin. Kita juga harus mendengar suara Bapa, arahan dari Tuhan. Kenapa saya ceritakan hal ini? Tadi kan 2 contoh, Petrus dan Isabel itu contoh negatifnya. Ini contohnya, hal-hal yang rohani pun bisa membuat kita tidak peka mendengar suara Tuhan karena kita sibuk dengan hal-hal yang lain yang kita istilahkan pelayanan dan sebagainya. Kebutuhan-kebutuhan selalu hendak mendesak kita menjauh dari Tuhan. Poin keempat dan terakhir, pastikan atau tetapkan hati kita untuk selalu mencari suara Tuhan. Amin. Tetapkan hati untuk mencari suara Tuhan. Yesaya 30 ayat 21. Mari kita baca bersama. Yesaya 30 ayat 21. Mari kita baca. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri. Maksudnya kamu ke arah kanan atau ke arah kiri. Itu menganan mengiri. Apa suara siapa itu yang bicara dari belakang? Suara Tuhan. Tuhan akan memimpin langkah-langkah kita kalau kita mendengar suaranya. Telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Bapak Ibu Saudara, ini sesuatu yang kita sangat butuhkan, yaitu suara Tuhan untuk menunjukkan jalan. Ini dia jalannya. Jalanlah mengikuti ini. Di ayat ke-15, ayat yang sebelumnya, di situ digambarkan tentang seorang yang tidak dengar suara Tuhan, tapi mengikuti keinginannya sendiri. Ya, ini ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tapi kamu enggan. Ayat selanjutnya. Kamu enggan, kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas. Maka para pengajarmu akan lebih tangkas lagi. Ini menggambarkan tentang bagaimana seorang Tuhan sudah bicara kepadanya, tapi dia katakan, bukan. Kalau ngikut firman itu nanti gimana ya masa depan saya? Nanti saya rugi, nanti saya mengalami ini dan itu, nanti saya ditolak dan sebagainya. Saya mau ikuti pikiran saya sendiri. Kamu berkata, bukan, kami mau gunakan ini, naik kuda lari cepat. Kami mau gunakan kuda tangkas, maka semuanya gagal. Diserbu. Di ayat ke-20. Ayat 20. Walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu, perhatikan pengajar itu P-nya besar, pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat dia. Nanti baca sendiri di ayat-ayat selanjutnya, ini bagus sekali. Di sini Tuhan bicara begini, kalau kita mendengarkan suara Tuhan, kadang kita tidak seketika dapat semua keuntungan. Tapi dikatakan di ayat 20, walau hanya serba sedikit yang kamu punya, tapi dengarlah suara Tuhan dan taatilah. Ikutilah suara Tuhan itu, maka akan terjadi kelimpahan. Ayat 23 sampai 26, maka berkat itu akan melimpah-limpah dan hidupmu akan menjadi jelas terang. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi saya tutup di sini dengan pastikan, buat pilihan yang benar, tetapkan hati untuk selalu mencari suara Tuhan. Amin. Karena Tuhan akan memberikan petunjuk. Yosua 1 ayat 7 dan 8, saya undang kita berdiri dan kita baca bersama. Yosua pasal 1 ayat 7 dan 8.
Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan ya, Tuhan mau perjalanan kita berhasil. Kita menggenapkan semua panggilan hidup yang dari Tuhan, dan Tuhan mau memberi kita profit, keuntungan. Caranya adalah renungkan firman itu siang dan malam. Dan bertindaklah hati-hati sesuai dengan firman. Apa yang firman nyatakan, ikutilah itu. Maka kita akan berhasil dan beruntung. Amin. Suara siapa yang harus kita dengar? Suara Tuhan. Tapi bagaimana kita membedakan ini suara Tuhan atau suara pikiran saya sendiri atau suara setan? Membedakannya bagaimana? Bergaul dengan suara Tuhan yang asli. Firman Tuhan yang tertulis, ini suara Tuhan Bapak Ibu Saudara. Waktu kita bergaul dengan firman, kita bersekutu dengan firman, merenungkan firman siang dan malam, maka kita mulai melakukan firman itu dalam hidup kita. Dan waktu kita melakukan firman itu dalam hidup kita, maka Tuhan katakan kamu akan berhasil dan beruntung. Mari kita tutup mata, angkat tanganmu, buka hatimu di hadapan Tuhan. Kita meresponi firman Tuhan hari ini. Kita tidak mau memiliki satu roh yang bukan dari Tuhan. Apakah itu namanya roh Isabel atau roh apapun, yang jelas itu roh-roh jahat. Kita tidak mau mulut kita dipakai untuk mengendalikan, menguasai orang-orang, menundukkan kepada roh setan. Kita tidak mau tentu saja. Oleh karena itu kita harus lebih merenungkan firman. Mari masing-masing tutup matamu, berdoa dari dalam hatimu secara pribadi kepada Tuhan. Katakan, Bapa, pertajam telinga saya, pertajam mata saya, mata rohani dan telinga rohani saya untuk mendengarkan firman, suara Tuhan. Pertajam saya tiap hari. Waktu saya bergaul dengan Engkau tiap hari, saya akan lebih dipertajam. Sehingga semakin lama saya semakin jelas tahu ini suara Tuhan. Karena saya mau mentaati suara Tuhan. Katakan itu dari hatimu sendiri. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita berdoa masing-masing dari hati kita. Kalau apa yang saya bagikan tadi, ada suara iblis sebenarnya bicara lewat mulut kita. Mulut kita pernah dipakai untuk mengatakan sesuatu yang sebenarnya itu bukan sumber dari Tuhan, tapi dari setan. Maka berdoa, minta ampun dan katakan, cabut dari mulut saya ini Tuhan, cabut dari hati saya. Saya tidak mau memiliki roh setan ataupun yang disebut dengan roh Isabel. Itu tidak boleh ada pada kita. Harus Roh Kudus yang tinggal dalam kita. Berdoa, minta ampun dan katakan, saya sangkali roh ini tidak boleh ada dalam saya. Saya hancurkan dari hati saya. Saya buang keluar. Saya tidak mau memiliki roh yang berasal dari setan. Saya mau memiliki Roh Kudus saja. Katakan itu kepada Tuhan. Dan kalau kita juga sudah terbiasa mengikuti suara mayoritas, maka doa juga sekarang. Tuhan, sekarang saya tahu saya harus dengar suara Tuhan. Bukan suara logika. Itu semua pengetahuan yang ada pada kita. Itu berkat. Tetapi suara Tuhan di atas daripada semuanya. Berdoalah, Tuhan mulai sekarang suaramu nomor 1. Saya akan bersekutu dengan firman-Mu dan firman Tuhan akan bicara. Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan bicara kalau kita memberi waktu. Kalau kita bersekutu dengan firman, kita menanyakan apa kehendak Tuhan, Tuhan akan bicara. Karena Tuhan selalu berbicara, Dia selalu bersuara. Tapi ada banyak suara lain yang menutupi. Tapi suara yang lain ini harus dihancurkan, harus disingkirkan. Dan kita harus semakin mendekat kepada suara Tuhan. Itu caranya untuk mendengar suara Tuhan.
Haleluya, kurumeshere keriala boso, uruma santara laba sondria laba. Makanya semuanya beberapa waktu berdoa dari hatimu, sungguh-sungguh doakan dirimu sendiri, minta Tuhan, saya mau mendengar suara Tuhan, saya hanya mau bicara apa yang berasal dari Tuhan, bukan suara ketakutan, bukan suara intimidasi, tapi suara keyakinan iman yang teguh. Pengharapan saya pasti di dalam Kristus. Saya tidak takut, saya tidak khawatir, saya tidak menjadi kerdil karena berbagai tekanan. Saya dengar suara Tuhan dan suara Tuhan menguasai hidup saya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami telah mendengarkan firman dan bila firman Tuhan terus berbicara. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk.